Timnas Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang berhasil melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024. Ini menjadi sejarah pertama Timnas Indonesia melaju paling dekat menuju putaran final Piala Dunia. Meski begitu, perjalanan Timnas Indonesia belum berakhir sampai di sini. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian yang sebenarnya dengan bersaing di babak ketiga. Selain itu, Timnas Indonesia juga memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi, termasuk tumpulnya lini depan. Selama berkiprah di grup F, Indonesia sukses mencetak 8 gol. Gol-gol itu dikemas oleh 8 pemain yang berbeda. Kinerja lini depan masih disorot oleh Sintayong. Barisan penyerang Indonesia memang masih belum maksimal memanfaatkan peluang. Jujur saya tidak bisa memberikan nilai yang baik pada lini depan. Memang para pemain harus evaluasi diri dengan baik. Saya akan mencari terus pemain-pemain depan yang baik. Sejauh ini, di lini depan Sintayong selalu mengandalkan Rafael Strijk sebagai penyerang tengah. Namun, pemain Ado Den Haag itu masih belum mampu mencetak gol debutnya untuk timnas senior. Rafael Strijk nampak kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya sebagai seorang striker yang selalu dinantikan gol-golnya. Selain Strijk, timnas Indonesia juga memiliki beberapa opsi di bangku cadangan seperti Dimas Drajat. Namun, penyerang Persikabo 1927 itu belum bisa memberikan kontribusi positif dengan menit bermain yang terbatas. Selain itu, Ramadan Sananta juga masih belum mendapatkan kepercayaan Sintayong untuk menjadi penyerang utama timnas Indonesia. Di timnas Indonesia usia 20, Timnas Indonesia memiliki sosok Jens Schreven yang bisa menjadi alternatif. Pemain 18 tahun itu dipilih langsung oleh Sintayong. Di turnamen Maurice Ravello, Raven mendapatkan kepercayaan bermain dari Indra Safri. Namun, karena kurangnya suplai bola, ia belum memberi kontribusi gol dalam 4 pertandingan. Bersama dengan FC Dordrecht usia 21, Raven mendapatkan kesempatan bermain 9 kali pada musim 2023-2024. Ia berhasil memberi kontribusi 4 gol. Jens Schreven mempunyai potensi untuk menjadi andalan di lini depan. Selain Schreven, ada juga Mauresmo Hinoke. Sejauh ini, ia menjadi satu-satunya pencetak gol Indonesia di ajang itu. Aksi Mauresmo yang eksplosif di sisi sayap Garuda Muda memancing netizen Indonesia meminta Sintayong bisa mempromosikan Mauresmo ke tim utama. Drawing grup kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga baru akan digelar pada 27 Juni mendatang. Dengan lawan yang berat, Indonesia wajib bisa lebih efektif lagi di muka gawang lawan. Oleh karena itu, Sintayong wajib untuk mencari mesin gol baru. Dengan minimnya striker-striker gacor yang bisa direkrut di Liga 1, Sintayong mau tak mau harus mencari lagi pemain keturunan yang bermain di Eropa. Beberapa nama penyerang yang bisa menjadi opsi Sintayong untuk menambah daya gedor timnas Indonesia di babak ketiga adalah Ole Romeni. Namanya sudah sering dikaitkan dengan Indonesia akhir-akhir ini. Romeni saat ini bermain untuk FC Utrecht di Liga Belanda. Baru berusia 23 tahun, pemain yang berposisi sebagai penyerang asli itu disebut memiliki garis keturunan Indonesia. Memiliki postur setinggi 185 cm, Ole Romeni telah tampil sebanyak 16 pertandingan di Eredivisie Belanda dengan mencetak 1 gol. Dengan pengalamannya di kasta tertinggi Belanda, tentu membuat Ole Romeni bisa bersaing dengan bek-bek tangguh Jepang, Irak maupun Korea Selatan. Selain Ole Romeni, ada juga Milan Manhoef. Kualitas pemain yang satu ini sudah tidak perlu untuk diragukan lagi di sepak bola Belanda. Baru berusia 22 tahun, pemain yang berposisi sebagai winger itu sudah menjadi andalan klub kasta kedua Inggris Stoke City. Di musim 2023-2024, Manhoef telah tampil sebanyak 14 laga dengan mencetak 4 gol dan 1 assist di divisi Championship Inggris. Memiliki kecepatan dan juga dribble yang bagus, Milan Manhoef sangat cocok untuk mengobrak-abrik lini pertahanan lawan. Dan satu lagi pemain depan yang bisa menjadi pilihan Sintayong adalah Delano Ladan. Saat ini, pemain berusia 24 tahun itu bermain di klub Liga level kedua Belanda Top Os. Di musim 2023-2024, Delano Ladan sudah tampil sebanyak 30 pertandingan dengan mencetak 3 gol. Di usianya yang masih muda, kemampuan Delano sebagai striker masih bisa diasah. Dan menariknya, Ladan cukup aktif di media sosial. Bahkan, ia diketahui sempat mengirim pesan di Instagram kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir.